Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan proyek sistem perpustakaan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ilham Syahbudin dan 3 rekan saya yaitu Pinda Saputra, Ayunisa Yasmin, dan Satria Panca. Latar belakang dari program perpustakaan ini adalah karena perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat itu diberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pengelolaan perpustakaan. Dalam era digital ini, pengelolaan perpustakaan tradisional yang masih bergantung pada catatan manual yaitu dirasa kurang efisien dan rawan terhadap kesalahan seperti kehilangan data, pencatatan yang tidak akurat, serta keterbatasan dalam pengelolaan jumlah koleksi yang semakin meningkat. Untuk mengatasi ini semua, kami dari kelompok 2 membuat sebuah proyek yang dimana perpustakaan ini dapat diakses melalui online. Di sini kita membuat sebuah use case. Di sini ada sistem perpustakaan yang dimana admin itu dapat login dan dari daftar lalu admin login serta dapat mengelola data operator. Untuk anggota yaitu dengan cara dia mendaftar, terus dia juga login serta melihat data buku yang extend mengelola data buku. Mengelola data buku di sini tuh anggota dapat mengisi data diri mereka ketika meminjam buku. Untuk operator tersendiri dia juga bisa daftar, terus login dan mengelola data buku, serta dia dapat mengelola data anggota, terus input pinjam buku, input pengembalian buku, serta melihat histori peminjaman. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram ini yang dimana untuk laporan, transaksi, login, petugas, dan rekomendasi itu adalah sebuah view yang dimana tidak saling bersangkutan dengan peminjaman ini ya. Yang saling bersangkutan itu kelas anggota, kelas pinjam, kelas kembali, dan kelas buku, yang dimana mereka saling bersangkutan ketika si anggota ingin meminjam buku dan dia harus mengisi beberapa data, serta untuk pengembalian juga dia harus mengisi beberapa data. Untuk buku tersendiri yaitu dia berrelasi pada pinjam dan berrelasi pada kembali, karena untuk mencatat buku apa yang sedang dan apa yang akan dia pinjam. Dan kita lanjut ke GUI. Pertama di sini ada login. Di sini kita bisa memasukkan username, dan juga password dengan 3 pilihan role, yaitu ada admin, operator, dan juga user. Di sini untuk kodenya itu dia akan mengambil inputan dari form, atau kemudian di sini ada query dari SQL, kemudian ada if else untuk melakukan validasi, dan juga ada penanganan kesalahan. Untuk penjelasan lebih jelasnya ada di sini. Sini yang pertama itu dia akan mengambil teks yang diisi pengguna di getText file user dan juga getText file password menggunakan getText. Kemudian ada query SQL juga yang dirancang untuk mencari data pengguna berdasarkan username dan password menggunakan prepared statement. Dan kemudian ada validasi dari hasil query yang dimana jika rs next mengembalikan true, artinya username dan password cocok, dan dia akan menampilkan pesan berhasil masuk, kemudian menutup jendela login dengan this response dan mengecek peran dari pengguna atau role untuk membuka halaman yang sesuai. Kemudian jika tidak ada data yang cocok, maka akan menampilkan pesan username atau password salah. Kemudian ada penanganan
kesalahan. Dimana jika terjadi kesalahan selama proses, misal kesalahan pada koneksi database. Nah, jadi pesan-pesan kesalahan akan ditampilkan dengan G-Option Red. Nah, yang pertama kita akan membahas tampilan untuk admin. Nah, di sini admin dapat memasukkan nama, password, kemudian konfirmasi password, dan juga memilih jenis kelamin, mengisikan nomor telepon, dan juga alamat. Kemudian ada tombol tambah, hapus, ubah, ada juga reset. Dan ada juga tampilan data, di mana isinya adalah operator-operator yang sudah ada, atau kalau misalkan dinambahkan lagi, dia akan ditampilkan di situ. Nah, di sini yang pertama ada konstruktor halaman admin dan juga metode reset. Nah, jadi untuk penjelasannya, konstruktor halaman admin ini berfungsi untuk menginisialisasi komponen GUI, mengatur posisi frame agar berada di tengah layar, dan menginisialisasi data awal untuk halaman admin. Untuk detail operasinya, pertama itu ada memanggil init komponen untuk menginisiasi GUI, kemudian memanggil metode judul dan tampil data untuk mempersiapkan tabel operator, kemudian menyiapkan action command untuk radio button untuk pemilihan laki-laki dan perempuan pada gendernya, kemudian mengatur agar ID operator tidak bisa diedit, dan tombol ubah serta hapus dinonaktifkan. Lalu dia akan memanggil metode autocode untuk menghasilkan ID operator secara otomatis. Kemudian untuk metode resetnya, dia itu berfungsi untuk mengembalikan semua unit form ke kondisi awal. Nah, untuk detail operasinya, dia itu akan mengosongkan semua field input seperti nama operator, password operator, dan lain-lain. Kemudian ada menghapus pilihan radio button dan juga mengaktifkan tombol tambah dan menonaktifkan tombol hapus. Nah, kemudian di sini ada metode kosong, metode tidak sesuai, dan juga metode autocode. Nah, untuk penjelasannya, di sini metode code berfungsi untuk mengecek apakah ada field input yang masih kosong. Kemudian jika dia mengembalikan true, dia akan mengembalikan true jika ada field yang kosong, dan false jika semuanya terisi. Nah, jadi dia itu akan mengecek masing-masing input seperti operator ID, nama operator, dan lain-lain, termasuk radio buttonnya, yaitu pemilihan jenis kelaminnya tadi. Kemudian ada metode tidak sesuai yang berfungsi untuk mengecek apakah konfirmasi password sesuai dengan password yang dimasukkan. Kemudian pengembaliannya itu dia akan mengembalikan true jika password tidak sesuai dan false jika sesuai. Jadi dia akan membandingkan string password operator dan juga pas konfirmasi atau konfirmasi password. Kemudian ada metode autocode. Nah, jadi dia fungsinya itu menghasilkan ID operator baru secara otomatis berdasarkan data terakhir di tabel tugas. Nah, untuk detail operasinya, dia itu akan mengeksekusi query SQL untuk menghitung jumlah operator. Kemudian jika sudah ada, dia akan mengambil operator terakhir, memotong string ID dan mendapatkan angka terakhir, lalu menambahkan 1. Jadi kalau misalkan data terakhirnya 3, dia tambah 1 jadi 4. Dan kemudian jika tidak ada data, ID pertama akan otomatis OPR 01.
Nah, kemudian di sini ada metode judul dan juga tampil data. Nah, di sini metode judul itu berfungsi untuk membuat kolom header untuk tabel operator. Nah, untuk detailnya dia akan mendefinisikan kolom seperti ID operator, nama operator, dan yang lain-lain seperti tadi dilihat di tampilannya. Kemudian mengatur agar data si tabel tidak bisa diedit langsung oleh user. Kemudian di metode tampil data, dia berfungsi untuk menampilkan data operator dari tabel tugas ke dalam tabel GUI. Nah, untuk detail operasinya itu, dia akan membersihkan data lama dari tabel GUI, kemudian mengeksekusi query SQL untuk mengambil semua data dari tabel petugas, kemudian memasukkan data hasil query ke dalam tabel GUI. Baik, selanjutnya itu ada operator. Dan ini adalah tampilan utama dari operator. Yang di bawah sini itu adalah menu, yaitu ada menu untuk buku, anggota, peminjaman, pengembalian, dan history atau riwayat. Dan di bagian kanan atas ini itu ada menu logout untuk keluar. Selanjutnya itu ini adalah tampilan dari menu data buku. Dan ini adalah kode program dari menu data buku. Dan di dalamnya itu ada constructor lihat buku untuk menginisialisasi halaman pengelolaan buku dengan mempersiapkan komponen UI, data awal, dan pengaturan tampilan. Yang di dalamnya itu ada init components untuk menginisialisasi elemen UI seperti tombol tabel dan field input. Lalu ada judul untuk mengatur kolom tabel untuk menampilkan data buku. Lalu ada tampil data untuk menampilkan data buku dari database ke tabel UI. Lalu ada autocode untuk membuat kode buku baru secara otomatis berdasarkan data terakhir di database. Lalu ada yang kedua itu ada method reset untuk mengembalikan semua input form ke kondisi awal dengan mengosongkan semua field input seperti judul, penerbit, tahun, dan lain-lain. Dan mengaktifkan tombol tambah dan menonaktifkan tombol ubah serta hapus. Lalu yang ketiga itu ada metode tidak kosong untuk mengecek apakah semua field input sudah terisi. Dengan mengecek setiap field input termasuk kode buku, judul, penerbit, dan lain-lain. Lalu ini adalah kode program dari menu data buku juga. Yang di dalamnya itu ada metode autocode untuk membuat kode baru secara otomatis berdasarkan data terakhir di tabel buku dengan mengeksekusi query SQL untuk menghitung jumlah data buku di database. Lalu ada metode judul untuk menentukan header atau judul kolom untuk tabel GUI dengan mendefinisikan array kolom seperti kode, judul, penerbit, dan lain-lain, dan mengatur tabel buku agar data tidak dapat diedit langsung oleh user dengan override pada isCell edit tabel. Lalu ada metode tampil data untuk menampilkan data buku dari tabel buku di database ke dalam tabel GUI dengan membersihkan data lama dari tabel GUI, lalu mengeksekusi query SQL untuk mengambil semua data buku berdasarkan kode buku secara menurun dan menambahkan data hasil query ke dalam tabel GUI satu persatu. Kemudian ini adalah tampilan dari menu data anggota. Dan ini adalah kode program dari menu data anggota. Yang di dalamnya itu ada metode reset untuk mengembalikan form input ke kondisi awal atau kosong dengan mengosongkan semua field input yaitu nama, pas user, pas config, dan lain-lain. Lalu mengaktifkan tombol tambah dan menonaktifkan tombol ubah serta hapus. Lalu ada metode kosong untuk mengecek apakah ada field input yang masih kosong. Kemudian ada metode tidak sesuai untuk mengecek apakah konfirmasi password sesuai dengan password yang diinput. Kemudian ada metode autocode untuk membuat ID anggota baru secara otomatis berdasarkan data terakhir di database. Kemudian ada metode judul dan judul cari
untuk mengatur header atau kolom tabel anggota. Kemudian ada metode tampil data untuk menampilkan data anggota dari tabel anggota ke tabel UI. Dan ini adalah tampilan dari menu peminjaman buku. Berikut ini itu adalah kode program dari menu peminjaman buku. Yang di dalamnya itu ada metode reset untuk mengembalikan form input ke kondisi awal. Lalu ada metode tidak kosong dan kosong untuk mengecek apakah semua field sudah terisi. Lalu ada metode waktu untuk mengatur tanggal pinjam dan tanggal harus kembali secara otomatis. Lalu ada metode kode pinjam untuk membuat kode pinjam secara acak. Lalu ada metode judul dan judul anggota untuk mengatur kolom tabel untuk buku dan anggota. Lalu ada metode tampil data anggota untuk mengambil data anggota dari database dan menampilkannya di tabel anggota. Lalu ada metode tampil data buku untuk mengambil data buku dari database dan menampilkannya di tabel buku. Lalu ini adalah tampilan dari menu pengembalian buku. Dan ini adalah kode program dari menu pengembalian buku. Yang di dalamnya itu ada metode reset untuk mengosongkan semua field input yang terkait dengan pengembalian buku. Lalu ada metode tidak kosong dan kosong untuk mengecek apakah semua field input sudah terisi. Lalu ada metode waktu untuk mengatur tanggal pengembalian berdasarkan tanggal saat ini. Lalu ada metode kode kembali untuk membuat kode pengembalian secara acak. Lalu ada metode hitung denda untuk menghitung denda keterlambatan berdasarkan selisih tanggal antara tanggal pinjam dan tanggal kembali. Lalu ada metode judul pinjam untuk menentukan header kolom untuk tabel data peminjaman. Lalu ada metode tampil data pinjam untuk mengambil data peminjaman yang belum dikembalikan dari database dan menampilkannya di tabel. Nah, ini adalah tampilan dari riwayat atau dari history. Yang dimana di tampilan riwayat ini itu akan menampilkan ID anggota, nama anggota, kode pinjam, judul buku, tanggal pinjam, tanggal tenggat, kode kembali, tanggal kembali, keterangan, dan denda. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang tadi sudah dijelaskan dari teman saya. Di sini kita masuk ke anggota. Jadi, seperti ini tampilan utama jika kita login sebagai anggota. Di form tadi terdapat beberapa metode, contohnya public void judul daftar, lalu judul rekomendasi, tampil daftar, tampil rekomendasi, dan lain sebagainya. Dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode judul daftar berfungsi untuk menentukan struktur kolom tabel untuk menampilkan daftar buku. Lalu yang kedua ada metode judul rekom atau rekomendasi. Dan fungsi utamanya yaitu untuk menentukan struktur kolom tabel untuk menampilkan rekomendasi buku. Dan yang ketiga yaitu metode tampil daftar atau fungsi utamanya untuk menampilkan semua buku dalam tabel database tabel buku. Lalu yang terakhir, yang keempat yaitu metode tampil rekomendasi. Fungsi utamanya yaitu untuk menampilkan rekomendasi buku berdasarkan jumlah peminjam. Dan kelima yaitu metode set color dalam kurung jpanel panel. Fungsinya yaitu untuk mengubah warna latar belakang panel di UI. Dan yang terakhir atau keenam yaitu metode tampil dengan fungsi utama yaitu menampilkan informasi anggota berdasarkan ID anggota. Lalu di sini kita selanjutnya akan langsung mendemokan bagaimana cara aplikasi itu berjalan ya. Oke, di sini kita selanjutnya akan menjalankan program. Nah, jadi tampilan loginnya akan seperti ini. Di sini pertama kita dikasih 3 option. Yang pertama yaitu login sebagai admin, lalu yang kedua yaitu login sebagai operator, dan yang terakhir yaitu login sebagai user. Nah, di sini kita akan mencoba login dulu sebagai admin. Nah, di sini adminnya nih kita lihat dulu di database-nya. Nah, oke. Di sini username adminnya yaitu Pindo dan juga passwordnya Pindo123. Maka kita bisa login menggunakan username yang ada di database yaitu Pindo dan juga passwordnya Pindo123. Nah, di sini username kita masukkan Pindo, passwordnya Pindo.
123. Nah, di sini keterangannya berhasil masuk. Lalu, tampilan utama dari admin akan seperti ini. Lalu, apa sih yang bisa dilakukan oleh admin itu sendiri? Yang pertama, di sini admin tuh job desk-nya, job desk utamanya yaitu pengelola operator. Operator tuh bisa dikatakan sebagai petugas dari perpustakaannya itu sendiri. Contoh misalkan di sini, dia bisa melihat data operator mulai dari ID operator, nama operator, password, jenis kelamin, telepon, dan juga alamatnya. Nah, di sini kita akan mencoba mungkin menghapus gitu ya, menghapus operator. Di sini saya akan menghapus operator 3. Nah, di sini operator 3 dengan jelas yaitu namanya Ilham Syahbudin, passwordnya yaitu Ilham123, jenis kelamin laki-laki. Di sini akan kita hapus dengan menekan tombol operator, lalu kita memilih option hapus. Nah, di sini dia akan memvalidasi apakah benar kita akan menghapus datanya. Maka kita klik saja yes. Nah, lalu berhasil dihapus. Itu artinya data operator 3 itu telah dihapus. Bisa kita buktikan dengan melihat di database-nya. Nah, di sini operatornya, operator 3 udah tidak tercatat di database. Hanya ada operator 1 dengan nama Ayunisa Yasmin dan juga operator 2 dengan nama Satria Panca. Nah, lalu di sini kita akan mencoba mengedit data operator. Kita ambil contoh ini operator 2 yang mau kita edit. Edit misalkan nama, yang tadinya nama awalnya Satria, kita edit menjadi Ilham Syahbudin. Lalu kita melakukan ubah. Nah, di sini berhasil diubah. Yang tadinya nama operatornya yaitu Ilham Syahbudin, di sini berubah menjadi Satria gitu. Nah, lalu kita lihat di database-nya. Di sini kita lakukan refresh. Nah, di sini dia udah berubah. Yang tadinya Satria berubah menjadi Ilham Syahbudin di bagian nama. Jadi intinya yang bisa dilakukan oleh admin itu sendiri yaitu mengelola data operator, mulai dari menambah operator, menghapus operator, lalu mengubah data operator yang telah tersedia dan lain sebagainya. Lalu kita logout. Nah, di sini kita sekarang akan login menggunakan operator. Nah, di sini OPR01 dengan password ayu123. Password ayu123. Oke, keterangannya yaitu berhasil masuk. Nah, oke. Jadi tampilan utama jika kita login sebagai operator yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sini kita terdapat beberapa option. Option diantaranya yaitu buku, anggota, lalu ada peminjaman, pengembalian, dan juga history. Pertama, kita di sini buku dulu. Nah, di sini buku kita sudah menambahkan 2 buku. Bagaimana cara menambahkannya? Yaitu dengan melakukan pencatatan di database-nya itu sendiri. Lalu di sini juga kita bisa melakukan perubahan ataupun menambah ataupun menghapus buku. Kita ambil contoh misalkan buku 0002 ini dengan judul pemrograman berorientasi objek, mau kita lakukan perubahan. Misalkan judul bukunya yang tadinya pemrograman berorientasi objek kita ganti menjadi PBO. Lalu kita lakukan ubah. Nah, di sini berhasil diubah. Lalu kita oke. Nah, di sini judulnya sudah berubah. Yang tadinya pemrograman berorientasi objek berubah menjadi PBO. Kita lihat di database-nya maka sudah berubah. Nah, di sini dia sudah berubah. Yang tadinya namanya pemrograman berorientasi objek berubah menjadi PBO. Oke, ini dia yang tabel buku. Dia jadi bisa operator ini bisa melakukan menambah buku, mengedit buku, menghapus buku, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada anggota. Nah, di sini anggota kita telah menambahkan mulai dari user 001 hingga user 005. Mengapa ini udah ada dari awal? Karena kita telah melakukan pencatatan di database-nya. Coba kita lihat di sini tabel anggota. Nah, di sini kita sudah melakukan penambahan di database-nya dengan 5 user. Nah, di sini juga operator seperti di layar buku, dia bisa melakukan tambah anggota, hapus anggota, dan juga mengubah data diri anggota. Oke, lalu di sini ada riwayat peminjaman. Nah, di sini misalkan si user 001 ini yaitu Abdul Ghani Firmansyah ingin melakukan peminjaman pada buku 002 yaitu PBO. Jadi kita di sini akan melakukan
contoh peminjaman. Yang pertama yaitu Abdul Ghani Firmansyah, kita klik. Lalu dia ingin meminjam buku 002 atau PBO, kita klik dan lakukan peminjaman. Nah, di sini keterangannya akan langsung berhasil. Jadi, nah otomatis dengan begitu keterangan dari user 001 yaitu statusnya melakukan peminjaman yang tadi sebelumnya tidak pinjam berubah menjadi pinjam. Dan juga stok buku dari PBO atau buku 002 yang awalnya 75 karena dipinjam 1 oleh Abdul Ghani, maka dia stoknya akan otomatis berkurang menjadi 1. Nah, lalu di sini ada menu pengembalian. Nah, di pengembalian ini, jadi di sini nih kita tadi kan udah melakukan peminjaman pada user 001 dengan nama Abdul Ghani Firmansyah, meminjam buku 002 dengan judul PBO. Tanggal pinjamnya yaitu 2024, lalu 26 November 2024, yaitu tanggal kita sekarang. Nah, lalu si Abdul Ghani Firmansyah ini harus mengembalikannya pada 2024 3 Desember 2024 gitu. Kita nih di sini emang dari programnya tuh mendefault, jadi kalau orang minjem itu tuh bakalan langsung terdeteknya dikasih jangka waktu pinjamannya tuh 7 hari gitu ya di kodenya. Nah, lalu kode pinjam ini bagaimana sih dia bisa dapat kode pinjamnya? Jadi kode pinjamnya ini nih kita kasih default gitu ya. Kode pinjamnya nih dari kodenya kita kasih emang dia tuh acak gitu loh. Cuman karena dia primary key jadi nggak mungkin sama gitu. Nah, di sini kenapa dendanya 0? Karena yang pertama yaitu dia belum mengembalikannya sesuai jadwal gitu. Jadi dia kan harus mengembalikannya di tanggal 3 Desember. Cuman sekarang ini tanggal kembalinya keterangannya di 26 November. Artinya dia tuh ngembaliinnya tepat waktu gitu sehingga dendanya 0. Nah, lalu apa yang terjadi ketika si user ini menghilangkan buku, nanti dia akan dikenakan denda 20.000. Nih, kita contoh misalkan jika Abdul Ghani Firmansyah ini atau user 001 itu menghilangkan buku. Nah, di sini buku hilang. Nah, nanti buku hilang dikenakan denda sebesar Rp 20.000 gitu. Nah, lalu di sini berhasil diinput. Oke. Nah, nanti otomatis di sini data peminjamannya udah selesai, udah kosong gitu, karena tadi ya Abdul Ghani Firmansyah itu udah kelar gitu minjemnya dengan keterangan bukunya hilang gitu, sehingga bakalan kosong. Lalu home. Nah, lalu di sini history. Nah, history ini yaitu history sebagai buku minjamnya. Nih kayak misalkan yang pertama ini kita testing pada saat kita sedang nge-build ya, jadi nggak usah dihiraukan. Ini yang atas, kita fokus yang ke bawah aja, yang tadi barusan kita lakukan peminjaman. Jadi di sini ID anggotanya user 001 dengan nama anggota Abdul Ghani Firmansyah, kode pinjamnya 867126, dibuat secara acak, judul buku PBO, tanggal pinjamnya 2024, harus dikembalikannya 3 Desember 2024 dengan kode kembalinya ini juga kita bikin secara acak di pemrogramannya. Lalu di sini kembalinya tepat waktu 26 November dengan keterangannya hilang. Karena dia hilang, dikenakan denda sebesar 20.000. Jadi yang bisa dilakukan oleh operator tuh seperti kayak menambah, mengedit ataupun menghapus buku, lalu menambah, mengedit ataupun menghapus anggota, lalu melakukan peminjaman dan juga melakukan pencatatan pengembalian, dan yang terakhir yaitu melihat histori peminjaman ataupun pengembalian. Nah, di sini kita logout dan di sini kita akan mencoba login, yaitu terakhir sebagai user. Nah, di user, di sini kita mau login menggunakan user 001 dengan password Abdul123. Oke, user ID yaitu user 001 dengan password Abdul123. Lalu kita masuk. Nah, di sini keterangannya yaitu berhasil masuk. Oke. Nah, di sini si user ini hanya bisa melihat buku yang tersedia di dalam pustakanya. Contoh tadi di sini kita kan telah menambahkan 2 buku di dalam database-nya dengan kode buku 001 dengan judul basis data, penerbitnya Cristiano Ronaldo dengan tahun terbit 2024, kategorinya pendidikan. Jumlah buku yang tersedia tuh di perpustakaannya berapa? Nah, di sini nih misalkan kita ambil contoh 100 gitu kan. Lalu dengan buku kedua yaitu kode bukunya buku 0002
dengan judulnya yaitu PBO, penerbitnya Lionel Messi, tahun terbit 2024, kategori pendidikan, jumlahnya 74. Nah, di sini jumlah 74 karena tadi kan kita telah melakukan penghilangan gitu ya, yang tadinya dari 75 sehingga karena hilang satu, otomatis jumlah buku di perpustakanya berkurang satu gitu, sehingga di sini tercatatnya 74. Nah, lalu di sini daftar buku ini sama yang kayak tadi. Nah, di sini ada rekomendasi. Jadi rekomendasi ini nih kenapa masih kosong? Jadi rekomendasi itu berdasarkan dari jumlah buku yang paling banyak dipinjam. Contoh misalkan di sini kan ada 2 buku. Nah, basis data nih dipinjamnya misalkan dari 100 dia dipinjamnya 25. Sementara PBO nih dari 74 cuman dipinjam 3. Otomatis nanti dia di rekomendasi akan menampilkan basis data. Nah, kenapa di sini rekomendasi kosong? Karena memang kita belum melakukan peminjaman dari tadi gitu ya. Di program ini selama di running, di pencatatan database-nya itu rekomendasi kosong karena kita belum melakukan peminjaman. Oke, cukup sekian yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.